Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini saya mau membagikan pengalaman saya ya dalam merakit sebuah power supply buat driver ataupun power amplifier. Oke, untuk itu kita ngopi dulu dan juga nyalakan sebatang rokok buat penyemangat kita dalam melakukan proses perakitannya. Oke. Untuk itu kita membutuhkan sebuah trafo dan juga dioda dan kapasitor. Dan apa sih fungsinya power supply? Power supply itu untuk apa ya? Catu daya ya. Catu daya sebuah power atau driver ataupun amplifier ya. Untuk itu kita membutuhkan tegangan ya. Tegangannya itu kita hasilkan dari trafo. Oke, ini dia, kita sediakan ini trafo bekas ya, semuanya bekas. Ini 5 ampere era, ini merek era ya. Itu kita menggunakan yang CT. Ini ada beberapa pilihan supply-nya dari trafo, tinggal kita nanti sesuaikan aja ke dari drivernya itu mampu berapa voltnya ya. Di sini ada 18, 20, 25 dan juga 32 dan juga ada setnya. Oke, untuk itu kita lanjut. Membutuhkan sebuah dioda ya. Ini kita sediakan sebuah dioda, saya pakai dioda kiprok ya. Bentar, ini dia, saya menggunakan dioda kiprok yang modelnya seperti ini ya, macam-macam. Ini yang dioda kiprok 35 ampere. Tuh, ini juga bekas ya. Ini pokoknya semuanya kita cari di bekas-bekasan kita yang sudah nggak kepake atau sudah lama nggak kepake. Oke, dan lanjut kita memerlukan sebuah kapasitor. Nah, ini kapasitor ini fungsinya buat menampung tegangan sebelum diloskan ke ban atau ke power atau ke drivernya. Ini saya menggunakan 4 biji dengan ukuran 10.000 mikro 50 volt, merek abal-abal Oranda ya. Ini ya gabungin seperti ini ya, nanti buat biar suara bassnya itu agak empuk sedikit, walaupun gak empuk-empuk banget. Oke, kita akan lanjut penyolderannya. Untuk itu jangan lupa ikuti terus, tonton terus sampai habis biar enggak salah paham. Mungkin bagi teman-teman elektro sudah paham ya dengan cara ini, mungkin sudah di luar kepala. Tapi banyak juga masih orang-orang yang masih pemula seperti saya yang belum tahu bagaimana merakitnya. Kita coba buatkan videonya. Oke, kita lanjut penyolderannya. Kita akan kasih timah-timah dulu di setiap titiknya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Belum afdol kalau belum klik tombol subscribe, like-nya juga, dan juga komen jika ada saran atau tip-tip yang lainnya buat kemajuan kita bersama dalam, tentunya dalam bidang pengoprekan atau pengelektronikan atau pengservisan atau yang lainnya. Oke, kita kasih timah dulu di bagian sini di CT-nya, pokoknya kita kasih. Nanti kita ini akan gunakan output dari trafonya yang 32 ya. Oke, ini diodanya. Ini ada kutub plus dan minusnya, itu buat nanti yang ke kapasitornya, dan yang satunya ini
yang enggak ada tanda plus minusnya ini nanti larinya ke output trafo ya. Nanti kita pasang di bawah itu yang di 32 volt, dan setenya langsung lari ke tengah bagian elko nya. Oke, dan min plusnya nanti kita lari ke ini, ke kapasitor. Bagian plus dan minusnya sudah ada tandanya sendiri-sendiri ya. Kalau kapasitor yang ada garis putihnya itu biasanya yang min. Oke, ini dia setelah tadi kita melakukan pensolderan. Maaf nggak saya videoin karena mungkin terlalu panjang. Di sini seperti yang tadi ya, ini di diodanya yang nggak ada tanda plus minusnya, kita larikan ke trafo di 32 volt karena nanti kita akan menggunakan tegangan tingginya sekitar di bawah 50 volt ya, dan plus minusnya kita larikan ke kapasitor dan juga groundnya kita sambung ke CT. Oke, kita juga bisa menggunakan dioda bijian ya, atau dioda satuan yang bulat seperti apa itu, seperti baterai. Kita bisa menggunakan dioda seperti itu 4 biji, dan rangkaiannya juga sama nanti ya, plus minusnya digabung terus larinya ke CT. Oke, kita setelah tersolder kita lanjut melakukan pengukuran 32 volt AC dari trafo. Setelah melewati dioda dan kapasitor, apakah tegangannya akan naik atau malah tambah turun, kita coba ukur dulu. Biasanya tegangan ini kalau normalnya itu sekitar berapa ya, di bawah 50 volt ya, mungkin 45 ataupun 40 bisa jadi. Oke, kita colokkan dulu stekernya. Nah, sudah tercolok. Hati-hati ya, karena ini bisa menyetrum atau jika terkonek plus dan minusnya bisa akan mengeluarkan percikan api. Oke, ini plusnya kita ukur itu terbaca sekitar berapa itu, 45 volt ya. Ntar saya paskan dulu, ini testernya susah banget. Itu plusnya sekitar ya di bawah 50 volt. Ini tergantung dari kualitas kapasitor ataupun yang lainnya ya. Itu terbaca 45 volt ya, normal-normal aja. Terus kita balik dan kita ukur di bagian minusnya. Plus minnya harus sama ya, itu minnya juga sekitar 45 volt, imbang ya, simetris. Namanya tegangan simetris itu antara plus dan min itu harus sama, sama 45 juga 45. Kalau pincang ataupun selisih biasanya nanti akan ngaruh di drivernya ataupun suaranya, karena tegangannya nggak imbang bisa jadi finalnya bisa panas ataupun yang lainnya. Oke, ntar saya ukur dulu, lihat dulu di bagian minusnya itu ya, sama benar 45 itu 45 volt. Nah, itu imbang berarti antara plus dan minusnya. Ini tegangan 45 volt biasanya untuk ngangkat OCL di atas 150 volt ya. Sekitar OCL 300 volt ataupun 400 volt itu mampu ya, tergantung finalnya. Jika finalnya menggunakan Sanken ataupun Toshiba dia mampu, karena dilihat dari dataset finalnya itu sudah mampu ya. Oke, di belakang trafo ini juga ada tegangan ekstranya, biasanya dipakai untuk
kipas angin ataupun tone control ya. Ada setenya 12 volt, 15 dan 18 volt. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Saya membuat video ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya untuk saling berbagi.